Penipuan terbesar dalam dunia keuangan adalah melunasi pinjaman rumah sebelum jatuh tempo. Mengapa bank sangat takut ketika kamu melunasi pinjaman lebih cepat? Misalnya kamu meminjam 1 miliar rupiah untuk membeli rumah. Dengan jangka waktu 35 tahun dan suku bunga rata-rata 7% per tahun. Total uang yang harus kamu bayar adalah 3 miliar 100 juta rupiah. Jika kamu membayar sesuai jadwal selama 35 tahun, bank akan mengantongi 2 miliar 100 juta rupiah hanya dari bunga. Tetapi jika kamu berpikir bahwa bank hanya ingin bunga sebanyak itu, berarti kamu masih melihat masalah ini terlalu dangkal. Dalam seluruh sistem keuangan, ada sebuah mekanisme yang sangat penting. Sekuritisasi aset. Penjelasan sederhananya seperti ini. Bank akan membawa surat utangmu dengan nilai total 3 miliar 100 juta rupiah, kemudian menjualnya kepada lembaga keuangan lain dengan harga 2 miliar 200 juta rupiah. Dengan begitu, bank langsung mendapatkan kembali 1 miliar rupiah modal pokok plus 1 miliar 200 juta rupiah keuntungan cepat. Dari luar terlihat seperti bank rugi 900 juta rupiah, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan uang dalam waktu sangat singkat untuk memutar modal lagi, mengambil 1 miliar rupiah itu untuk meminjamkannya kembali. Sementara surat utang tersebut terus dijual ke pihak lain dan menciptakan keuntungan berlapis-lapis. Sementara itu, lembaga keuangan yang membeli surat utang itu juga tidak menyimpannya selama 35 tahun. Mereka mengumpulkan ribuan pinjaman serupa, menggabungkannya menjadi paket aset bernilai puluhan hingga ratusan miliar, lalu melemparkannya ke pasar. Para investor melihat risikonya rendah, bunganya stabil 4% per tahun, dan mereka langsung berebut membeli. Lembaga keuangan tersebut menyimpan sebagian, sisanya terus diinvestasikan kembali, uang mengalir tanpa henti. Inilah prinsip bola salju sekuritisasi aset. Karena itu, ketika kamu melunasi pinjaman lebih cepat dari jadwal, seluruh rantai keuntungan ini, bank, lembaga keuangan, investor akan runtuh. Itulah alasan sebenarnya bank sangat takut. Bukan hanya bank, banyak pengusaha juga menggunakan pola pikir yang sama dalam bisnis. Misalnya, seorang pemilik usaha ingin membuka hotel dan membutuhkan modal 5 miliar rupiah. Laba 1 tahun diperkirakan 1 miliar 500 juta rupiah. Jika ia hanya memakai modal sendiri, ia hanya bisa membuka 1 hotel. Namun ia memilih cara lain. Ia menjual hak keuntungan 5 tahun kepada investor dengan harga 6 miliar rupiah. Dari luar terlihat seperti ia rugi 1 miliar 500 juta rupiah. Tetapi kenyataannya ia langsung memegang 6 miliar rupiah. Cukup untuk membuka 1 hotel lagi. Setelah itu ia kembali menjual hak keuntungan dan membuka hotel baru. Setelah mengulang beberapa kali, dari modal awal 5 miliar rupiah, ia bisa membuka 8 hotel dan setiap tahun menghasilkan laba 12 miliar rupiah. Itulah cara kerja pengelolaan modal, mengubah arus uang menjadi aset, lalu menggunakan aset untuk menciptakan arus uang baru. Sebagian orang seumur hidup hanya bisa menjalankan usaha kecil dan tetap berada di bawah tangga ekonomi. Tetapi sebagian lain berkat kemampuan memutar modal bisa menggandakan, melipat gandakan, bahkan mengalihkan skala bisnis mereka dalam hitungan tahun. Jika ingin menjadi kaya, kamu harus memahami satu hal. Uang bukan hanya untuk dibelanjakan, uang adalah alat untuk menciptakan lebih banyak uang. Tetapi untuk melakukannya, kamu membutuhkan 2 hal. Cara berpikir yang benar dan mentalitas yang kuat. Kalau sekarang kamu sedang terlilit utang, tidak punya uang, tidak punya sumber daya, tidak tahu harus mulai dari mana, setiap hari hidup dalam kecemasan, bahkan sempat terpikir mati. Bagaimana cara dalam 1 tahun kamu bisa menghasilkan 1 juta yuan, sekitar 2,3 miliar rupiah, melunasi semua utang, dan jadi orang kaya? Aku beritahu kamu satu rahasia saja. Tidak perlu hemat mati-matian, tidak perlu investasi rumit. Meski kamu tipe yang tiap bulan habis gaji atau terkena utang kartu kredit, di akhir tahun kamu tetap bisa mudah menghasilkan angka 7 digit. Kenapa? Orang miskin berutang beberapa puluh juta rupiah saja panik, tapi orang kaya berutang puluhan miliar tetap tenang. Yang paling kurang dari orang miskin bukan uang, tapi sebuah kebenaran yang tidak akan pernah dikatakan orang kaya. Kalau kamu taruh uang dan tulang di depan seekor anjing, dia akan pilih tulang. Karena dia tidak tahu bahwa uang bisa membeli banyak tulang. Kebenaran ini luar biasa. Aku sarankan kamu, walau harus begadang, bacalah buku Uang Beranak Pinak. Ini buku yang sangat penting. Sungguh membantu kamu melunasi semua utang. Harus baca.
Buku ini mencantumkan hampir semua cara menghasilkan uang yang bisa kamu bayangkan. Ia memegang tanganmu, membimbing selangkah demi selangkah agar kamu mendapatkan 2,3 miliar rupiah pertamamu. Kamu akan sadar, ternyata mencari uang itu semudah bernapas. Buku ini membantumu dalam waktu sangat singkat mendapatkan modal pertama dan menuju kebebasan finansial. Saat selesai membaca, kamu akan belajar ratusan cara mencari uang. Dan kamu akan berkeringat dingin karena sadar betapa banyak kesempatan kaya yang sudah kamu lewatkan. Kalau kamu ingin menangkap peluang, mengubah hidup, maka inilah buku yang wajib ada dalam perjalanan membalikan nasibmu. Ini adalah buku mencari uang dan menjadi kaya paling efektif yang pernah kulihat. Setelah membaca, kamu akan paham bahwa mencari uang, menjadi kaya, sepenuhnya bisa ditiru dengan proses yang jelas. Buku ini akan meningkatkan pola pikir finansialmu, memperluas wawasanmu, dan menebalkan dompetmu. Cukup ikuti langkah demi langkah di dalam buku, kamu akan dengan mudah menghasilkan banyak uang. Baik kamu berusia 20, 30, 40, atau 50 tahun, kalau ingin menghasilkan uang, belilah buku ini dan bacalah dengan sungguh-sungguh. Metode mencari uang di dalamnya benar-benar bisa membuatmu menjadi orang kaya.